Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore semuanya. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Melinda Estelar Satwibowo dengan NIM 2050 1231 369. Di sini saya akan menjelaskan terkait GNSS atau Global Navigation Satellite System. Kita langsung saja. Jadi sebenarnya apa sih Global Navigation Satellite System itu sendiri begitu? Jadi GNSS atau Global Navigation Satellite System ini merupakan sebuah sistem navigasi dengan basisnya berupa satelit yang dapat digunakan untuk menentukan posisi di bumi dengan receiver GNSS itu menerima sinyal dari satelit, kemudian menghitung posisinya. Nah, dari hal tersebut itu akan didapatkan data dari posisi secara lintang dan juga bujur, kemudian ketinggian atau elevasi dan juga waktunya. Bagaimana cara kerja GNSS atau Global Navigation Satellite System ini sendiri? Itu yang pertama dari satelit ini nantinya akan mengirim sinyal ke receivernya. Di sini adalah base station itu yang diam, kemudian akan menghitung error sinyal, kemudian dari base-nya akan mengirim koreksi ke rovernya ini yang bergerak, kemudian dari rovernya ini akan mengaplikan koreksinya secara real time. Kemudian datanya ini akan diperoleh posisi rover ini menjadi sangat akurat dengan ketelitiannya sampai centimeter level. Nah, selanjutnya apa saja bagian dari GNSS dan juga bagaimana caranya untuk men-setup alatnya sendiri. Jadi yang pertama, untuk komponen dari GNSS itu ada base station, di mana base station ini dapat digunakan sebagai referensi tetap dan juga mengirimkan koreksi ke rover. Dan selanjutnya ada rover itu digunakan sebagai alat pengukur posisi di lapangannya. Jadi untuk base station ini dia seperti pada gambar sebelumnya ini itu yang diam gitu berada di fixed position, biasanya diletakkan di benchmark di mana kita sudah mengetahui posisi atau titik koordinat yang pasti di titik tersebut. Kemudian untuk rovernya sendiri ini akan dipasang di pole atau yalon begitu yang biasanya itu bergerak sesuai atau ya sesuai yang kita inginkan gitu untuk melakukan surveinya. Nah, selanjutnya ini ada tripod dan juga tribahnya itu digunakan sebagai penopang dan melakukan leveling base-nya. Jadi dari base station-nya nanti akan dipasangkan di tripodnya ini yang diam begitu. Selanjutnya ini ada pole atau yalon, ini sebagai penopang dari rovernya atau yang bergerak. Selanjutnya merupakan ada data kolektor atau app controller. Ini dapat digunakan untuk menyeting alat dan juga melakukan perekaman data. Jadi basically controller ini merupakan kayak semacam handphone begitu karena software yang digunakan ini menggunakan Android, jadi lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, untuk men-setup alatnya sendiri itu yang pertama dari base station-nya itu kita memasang tripod ini itu di lokasi terbuka atau di benchmark-nya. Kemudian kalau sudah sejajar dan pas gitu atau tidak miring dari tripodnya itu bisa memasang tribahnya ini dan juga melakukan leveling terlebih dahulu. Kemudian dapat dipasang dari antena atau receiver ini ke alat, kemudian dipasangkan di tripod ini. Kemudian dapat dilakukan mengukur tinggi antena ini dari alat tersebut ke permukaan tanah. Kemudian dapat melakukan input koordinatnya yang kita ketahui itu di alat controller ini. Kemudian mengaktifkan transmisi koreksinya. Nah, transmisinya ini menggunakan Bluetooth atau sinyal radio seperti itu. Kemudian untuk rovernya ini, yang pertama kita memasang receivernya atau alatnya ini di pole atau yalon, kemudian
memasang antenanya juga, kemudian menghubungkan ke data kolektornya atau controller, kemudian kita menginput tinggi antena ini yang sudah dipasang ke receiver-nya ke permukaan tanah, kemudian kita menghubungkan dia ke base atau base station-nya ini, kemudian memastikan bahwa statusnya itu RTK fix. Selanjutnya merupakan tahapan survei yang digunakan. Yang pertama tentunya kita harus men-setup dulu dari base dan juga rovernya, menghubungkan dari base dan juga rover dan mengecek atau apakah sudah RTK fix. Kemudian memastikan dari posisi rover ini sudah di titik yang diinginkan, kemudian melakukan leveling alat, menginput data titik, dapat diberi nama atau deskripsi, kemudian mengambil beberapa pengukuran dan juga menyimpan data. Nah, dari survei ini data apa saja sih yang bisa diperoleh? Yang pertama itu ada koordinat secara latitude, longitude, dan juga elevasi. Jadi seperti di sistem koordinat itu ada titik X, Y, dan juga Z-nya seperti itu. Kemudian ada status solusinya ini udah fix atau float-nya. Kemudian tinggi dari antenanya, waktu dan jumlah pengamatan, kemudian posisi base saat melakukan pengukuran. Nah, dalam bidang oceanografi sendiri, GNSS ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja sih gitu. Yang pertama itu dapat digunakan untuk penentuan posisi titik survei laut, di mana kita ketahui bahwa untuk mementingkan titik survei itu terkadang ada yang membutuhkan sampai ketelitian sentimeter, jadi bisa dilakukan GNSS. Kemudian ada pemetaan wilayah pesisir, kemudian monitoring perubahan garis pantai, dapat digunakan juga untuk mendukung survei batimetri untuk mengetahui posisi kapal secara akurat dan juga melakukan analisis perubahan permukaan laut. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.